Fasalli li rabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dipinjamkan kesehatan, dipinjamkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mensyukurinya adalah marilah kita gunakan apa yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita itu ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi contoh dan suri teladan buat kita, Nabi pemimpin yang hebat, pendidik yang luar biasa, sehingga agama Islam ini bisa sampai kita di sini dan kini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari raya Idul Adha ini ada dua peristiwa monumental yang harus kita peringati. Yang pertama adalah ibadah haji yang senantiasa kita dilaksanakan setiap tahun di tanah Mekah. Dan yang kedua adalah pelaksanaan kurban. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kita kembali memaknai apa itu haji dan bagaimana itu kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan Allah berfirman kembali dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kita tahu bersama bahwa hari ini saudara-saudara kita di tanah suci Mekah sedang melaksanakan prosesi pelaksanaan ibadah haji. Begitu banyak orang-orang Indonesia secara umum dan orang-orang di kampung kita ini secara khusus berangkat ke tanah suci tahun ini, di mana kita tahu bersama bahwa tahun-tahun sebelumnya karena pandemi orang-orang terbatas berkunjung ke tanah suci, dan pada tahun ini alhamdulillah kuota untuk Indonesia bertambah, dan itu berarti banyak saudara-saudara kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan ibadah haji. Itu berarti bahwa bertambah lagi manusia-manusia di kampung kita ini yang akan menjadi jernih dirinya dan jernih jiwanya. Karena sesungguhnya orang yang sudah haji itu adalah madu. Madu bukan berarti makanan, madu bukan berarti minuman, tapi madu yang merupakan bayangan atau pantulan atau keluaran sosial yang bisa kita dapati semestinya pada diri seorang yang sudah melaksanakan haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebagian kita mungkin sudah samar-samar menyadari bahwa ibadah haji sesungguhnya merupakan cerminan dari sejarah Nabi Ibrahim dalam mencari hakikat sesembahan yang sebenarnya. Sebagai manusia biasa, kemudian diangkat menjadi nabi, itu melalui proses yang panjang sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi seorang nabi. Al-Quran dengan jelas merinci perjalanan Nabi Ibrahim dalam proses pencariannya untuk mencapai kebenaran sejati dan agama yang lurus. Dengan demikian, penempuh haji adalah hamba-hamba Allah yang melaksanakan atau menempuh perjalanan untuk bisa sampai ke Siratal Mustaqim. Artinya jalan yang ditegakkan untuk mencapai kebenaran manusia. Nabi Ibrahim telah melewati berbagai macam percobaan yang panjang. Barangkali kita pun seperti itu, bahwa dalam kehidupan ini kita juga harus mengalami proses kemanusiaan yang wajar, sehingga kita
bisa menjadi manusia sebagaimana memang tujuan penciptaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat haji ada proses ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada wukuf jumrah, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina yang biasa kita sebut sebagai rukun dan wajib haji. Itu adalah rangkaian perjalanan tauhid Nabi Ibrahim. Rangkaian ibadah itu adalah lambang yang mengandung makna yang harus bisa kita serap bagi orang-orang yang menunaikan haji. Contoh kewajiban ihram. Ihram itu adalah idiom hukum yang dalam kasus kemanusiaan biasa bernama objektivitas, dalam kasus filsafat biasa disebut keniscayaan, dan dalam kasus moral biasa disebut kelayakan. Artinya ihram itu adalah kewajiban untuk berkesempatan menyadari bahwa betapa manusia secara umum tidak bisa lari dari keniscayaan untuk melepaskan aksesoris, kosmetik, dan lambang-lambang semu yang oleh masyarakat saat ini dibiayai secara mahal. Oleh karena itu, manusia harus sadar bahwa pada akhirnya kita harus tua, bersiap menjadi tanah atau menjadi cahaya. Kita akan memilih siap jadi tanah yang rendah dan hina, atau sebagaimana Nabi Ibrahim yang memilih menjadi cahaya, yaitu kemuliaan dan keilahian. Itulah salah satu makna dari sekian simbol ritual ibadah haji itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita yang saat ini belum mampu berangkat naik haji, tidak usah cemburu dan tidak usah khawatir, karena agama kita ini mempunyai kecenderungan besar untuk memudahkan pemeluknya. Sebagaimana halnya salat, kalau tak sanggup berdiri dalam salat, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, silakan berbaring. Dan kalau tidak bisa berbaring pun masih tak boleh dan tak cukup, maka cukuplah dengan kerjapan atau kedipan mata. Demikian juga haji. Bagi yang tidak mampu berangkat haji, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala dan bisa merasakan pengalaman-pengalaman batin seperti apa yang dirasakan oleh penempuh haji. Caranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man qada ilal masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yuta'allimu kana lahu qadri hajj tamma hajjatuhu." Barang siapa yang mengunjungi masjid dan untuk mendengarkan dan berbagi ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang naik haji. Demikian juga kepada anak-anak kita yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mentaati, menghargai, mendengarkan apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan orang tuanya, itu juga bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang naik haji. Bagi kaum bapak-bapak yang berturut-turut menghadiri Jumat 3 kali di masjid, itu juga mendapatkan pahala sama pahalanya bagi orang-orang yang naik haji. Jadi bagi kita yang belum mampu naik haji, tidak usah rendah diri, tidak usah merasa putus asa, apalagi cemburu sama yang sudah haji, karena ternyata Allah memberikan peluang buat kita untuk bisa menikmati yang namanya pahala haji dan rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji dengan alternatif yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, peristiwa yang kita peringati di hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini adalah kurban. Kurban adalah kisah agung yang sampai saat ini masih biasa kita dengar, walaupun kurang tersentuh
dengan anak-anak kita saat ini. Karena pengaruh tontonan televisi dan tontonan handphone, anak-anak kita lebih kenal Bobo Boy, SpongeBob, Iping Uping, Spiderman, Superman daripada kisah seorang anak bernama Nabi Ismail, yaitu kisah ritual kurban. Kurban diambil dari bahasa Arab yang berarti dekat. Ia berasal dari kata dasar kerja kurban. Kurban tentu berbeda dengan korban. Kalau korban itu lebih kepada pelepasan sesuatu dari seseorang kepada orang lain melalui suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dikehendaki. Contoh korban adalah korban perang, korban cinta palsu, korban bencana alam, korban janji politik palsu, dan korban tabrak lari dan korban-korban lainnya. Sementara kurban harus dibedakan. Kurban berarti menyampaikan sesuatu yang merupakan milik kita kepada sesuatu atau kepada orang atau kepada Tuhan yang memang sebenarnya berhak atas sesuatu itu. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail putranya, dan ketika sang anak itu merelakan nyawanya, tidaklah berarti Ibrahim mengorbankan anaknya dan Ismail mengorbankan hidupnya. Tidak. Yang mereka lakukan adalah keikhlasan menyampaikan kembali milik Allah kepada Allah. Saat ini kurban selalu diasumsikan menyembelih hewan yang telah ditentukan syarat rukun dalam syariat. Padahal makna terbesar dari kurban adalah segala tindakan yang dikaitkan untuk sebuah keikhlasan. Apapun yang kita lakukan untuk keikhlasan, itulah yang disebut kurban. Sehingga kecerdasan nenek-nenek kita yang dulu, walaupun dalam syariat yang disyariatkan kurban itu adalah kambing dan sapi, tapi nenek-nenek kita dulu mengatakan yang penting mempaki darah kiambe, biar ayam, biar seekor ayam. Akhirnya di masyarakat kita, biar ayam kalau itu ada hal dipotong, kita juga sudah menganggap melakukan ritual kurban. Karena apa? Sesungguhnya yang dinilai adalah keikhlasan kita. Walaupun hanya seekor ayam, kalau kita benar-benar ikhlas, maka saya pikir itulah makna hakikat terbesar dari kurban itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ismail dalam riwayat ini menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim telah terbiasa berkurban. Ini juga yang perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita janjikan itu harus ditepati. Janji-janji kita kepada siapapun, baik janji politik, baik janji utang piutang, itu harus ditepati. Nabi Ibrahim ini sebelum dia mendapatkan anak, sebelum lahir anaknya yang bernama Ismail, dia rajin berkurban. Beratus-ratus unta dia korbankan. Dan akhirnya Nabi Ibrahim berjanji, jangankan beratus-ratus unta, anak saya pun akan saya korbankan kalau seumpamanya saya punya anak. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala betul memberikan anak kepada Nabi Ibrahim, namanya Ismail, dan Allah menagih janji itu. Maka datanglah dalam mimpi-mimpi Ibrahim, sebagaimana yang kita tahu dalam kisahnya, 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi agar menyembelih anaknya Ismail. Dan tentu Nabi Ibrahim bukanlah janji palsu. Dia sudah berjanji bahwa dia akan memotong, jangankan unta, anakku pun saya potong. Dan ia kemudian menyampaikan hal itu kepada anaknya, hai Ismail, Allah memerintahkan saya untuk memenggal lehermu. Bagaimana pendapat kamu? Ismail tidak mengatakan terserah ayah. Ismail tidak mengatakan
ini dan itu. Ismail hanya mengatakan, laksanakan ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari kurban ini adalah bahwa janji-janji yang kita buat itu harus kita tepati. Karena apa? Karena dengan demikian suatu ketika Allah akan menggantikan dengan yang terbaik buat kita. Terbukti bahwa Nabi Ibrahim setelah ingin menyembelih Nabi Ismail, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba mengganti Ismail menjadi seekor domba. Itu artinya sesuatu yang baik yang tak disangka-sangka oleh Nabi Ibrahim terjadi kepada Ismail. Dia mendapatkan seekor onta, janjinya tertepati dan anaknya terselamatkan. Itulah makna dari kurban yang bisa kita petik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya keikhlasan itu adalah metode untuk melebur, menyatu atau bertauhid kepada, dengan, bersama, dan bahkan menurut ahli tasawuf bisa kita menyatu dengan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim tak lagi terbakar oleh panasnya api, karena dia sudah berserah diri benar-benar ikhlas kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam menjalankan perintah kurban itu, mari kita fungsikan secara fungsional, bukan hanya sekedar menjalankan tata caranya secara fungsional, tetapi kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meninggikan spirit batin kita. Kemudian dengan memotong sapi dan unta, maka spirit batin kita seharusnya muncul dari makna kurban itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahul hamd. Dalam kisah kurban, Allah memilih Ibrahim. Itu bukan berarti manusia secara umum tidak mampu memiliki karakter seperti Ibrahim. Kita manusia biasa pun bisa memiliki karakter seperti Ibrahim. Kita manusia biasa bisa tidak terbakar api ketika kita mampu mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam segala hal saya berharap kita senantiasa untuk ikhlas apapun tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dalam bermusyawarah kita ikhlas, sehingga ketika bukan pendapat kita yang diterima oleh dalam musyawarah tersebut, kita tidak monoko, bahkan kita tidak meninggalkan forum. Kenapa? Kita ikhlas, kita lebih mementingkan keikhlasan musyawarah ketimbang memutus silaturahmi. Dalam menghadiri masjid kita ikhlas. Bagaimanapun manajemen masjid itu dikelola, kita ikhlas karena kita sudah mempercayakan kepada pengurus masjid. Sehingga kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh pengurus masjid yang tidak sependapat dengan kita, jangan lantas mencari masjid lain atau datang di masjid ini tapi sudah tidak memfungsikan diri lagi. Itu namanya keikhlasan. Kita ikhlas bersilaturahmi, kita ikhlas bersahabat. Jangan nanti ada kepentingan kita kepada sahabat-sahabat kita, baru kita datang bersilaturahmi ke rumahnya. Setelah kepentingan itu tidak ada, kita melupakan sahabat kita. Keikhlasan itu adalah tanpa embel-embel, tanpa ada kepentingan, betul-betul murni dan betul-betul tulus. Itulah makna yang bisa kita petik dari hari raya Idul Adha ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membekas di hati kita, bisa membekas di benak kita, sehingga hari raya Idul Kurban ini tidak berlalu begitu saja. Demikianlah khutbah saya pada pagi hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.